Hai Kak, kita lanjut sebentar nih alur cerita stelarnya. Gasken. Jian Xianyu awalnya dibuat oleh Paman Su, dan Qin Yu tidak tahu bagaimana Jian Xian dibuat dengan sukses, tapi dia tahu sedikit. Ketika jiwanya terintegrasi ke dalam Jian Xian, tubuh ini digunakan. Sama seperti tubuh Anda sendiri, itu seperti lengan. Perbedaan antara Jian Xian Yu dan tubuh normal adalah sumber pasokan energi adalah 99 maraton. Pedang peri terluka itu juga akan berdarah. Ini adalah pertama kalinya Jian Xianyu berdarah, tetapi Qin Yu telah terkejut tidak seperti sebelumnya. Dari dunia fana ke dunia iblis peri, ketangguhan tubuh Jian Shen tidak membiarkan Qin Yu mengecewakan, yaitu, pada bintang bulan Maple keras anti penyelaman serangan Kaisar Qi, tubuh Jian Xian tidak terluka. Kali ini, Jian Xianyu terluka. Angin bersiul, dan Qin Yu diserang oleh Jiang Wang yang sangat ganas. Seluruh orang terbang ke arah timur seperti meteor, dan mengayun melalui awan. Qin Yu tidak peduli seberapa jauh dia terbang pada saat ini. Dia peduli. Itu peri pedangmu sendiri. King Sui Jianxian Zibai adalah peri pedang dari tingkat Xiandi 7 tingkat. Kekuatan serangannya jauh lebih besar daripada Qian Qi Xiandi. Qian Qi Xiandi tidak dapat menghancurkan pertahanan pedang. Itu tidak berarti bahwa pedang darah biru rusak. Tidak bisa jatuh. Qin Yu tenang saat ini. Di Maple Moon Star, ia pernah menggunakan murid 3 generasi dari Sekte Pedang Batu Giok, dan seorang bijak emas 8 tingkat untuk menampilkan teknik mencari jiwa. Tentu saja, ada pernyataan dalam memori-memori Jin Xian. Master Super. Yang paling penting sekarang adalah memperbaiki tubuh peri pedang. Meskipun luka seperti itu tidak banyak berpengaruh padaku, musuh dapat menyerangku melalui luka ini. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mulai menggunakan energi, Yuan Lingxi terbaik untuk mulai memperbaiki luka. Secara umum, cedera fisik dapat dipulihkan dengan energi. Qin Yu juga memperbaiki peri pedang ini sebagai tubuh normal ketika seuntai energi mengalir ke dalam luka. Qin Yu menemukan bahwa luka itu menyusut dengan kecepatan yang sangat lambat, luka menggeliat, jejak sel-sel otot tumbuhkan. Efektif. Penggunaan energi memang dapat memperbaiki luka, tetapi kecepatan pemulihannya terlalu lambat. Ketika konsumsi energi dari 9 Yuan Lingxi terbaik habis, Qin Yu menemukan bahwa luka itu sekitar 1/10. Qin Yu mengerutkan kening. Menurut kecepatan ini, perlu untuk sepenuhnya memperbaiki luka setidaknya 90 lembar Yuan Lingxi terbaik, bahkan harga Qin Yu hari ini tidak tahan. Benar, ada cara. Qin Yu tiba-tiba memikirkan kemungkinan. Dalam beberapa ribu mil di sekitar Blue Fire Cloud Building, ada keheningan, dan kebanyakan orang mendengar detak jantung mereka yang gugup. Awan biru menyala di atas langit. Darah Gorevian berambut putih benar-benar menutupi pasangan Xuan Huang Jian, dan 2 orang Xuan Huang Jian tidak berani bergerak, tetapi mereka menyelamatkan kekuatan abadi untuk bersiap menghadapi pukulan terkuat. Jun Luo Yu berdiri di sana, dari waktu ke waktu dingin untuk melihat mata setan aneh. Dan peri darah pedang biru, tahu kerut Bai Xian Xian. Tahu putih, ada apa? Darah itu bertanya dengan dingin. Ada yang luar biasa di mata Zibai, kamu baru saja menghentikan pedang ganda Xuan Huang dan mungkin tidak melihatnya. Satu orang benar-benar memblokir pedangku. Meskipun aku tidak memiliki pedang, aku juga memiliki kekuatan 80%. Dia benar-benar memblokirnya dengan tubuhnya. Tidak mungkin. Darahnya tidak ragu karena kedinginan. Baru saja Qin Yu memblokir Jiang Wang hanya karena cahaya pada waktu itu. Mata yang lemah dan bahkan tidak bisa melihat sosok seperti Qin Yu. Aku tidak berpikir itu mungkin, tapi semuanya terjadi padaku. Itu terlalu sulit dipercaya. Dia tidak akan terlalu terkejut jika dia menghalangiku dengan senjata, tetapi dia menggunakan tubuhnya dan dia masih belum mati. Peri pedang darah biru, tahu pikiran putih sepenuhnya pada orang misterius itu. Darahnya masih dingin dan sunyi. Pasangan Xuan Huang Jian Bai dan Huang Yi, kedua orang memiliki perasaan yang sangat baik. Mereka telah bersama sejak awal periode Yuan Ying, dan mereka telah menghabiskan jutaan tahun bersama-sama. Pada saat ini, mereka tidak ingin berpisah. Darah Gorevian berambut putih, sangat dingin. Itu hanya sepasang Xuan Huang Jian, dan bukan bahwa kaisar-kaisar tingkat ketiga dan keempat mudah dibunuh. Gorevian berambut putih, hanya membunuh satu dari mereka dalam satu kali kejadian, tetapi dia tidak yakin apakah dia ingin membunuh 2. Jadi, darah menunggu hawa dingin.
Nyonya, kau akan pergi, pengetahuan ini masih syok, kita hanya perlu menghadapi dinginnya darah, aku pasti bisa menghalanginya untuk sementara waktu, kau pergi. Kata Huang Yi. Bai Yi memandangi suaminya Yi Ge, jangan lupa sumpah tahun ini. Huang Yi juga memandangi istrinya. Mata bertemu, semuanya tidak dalam kata-kata. Di masa lalu dua orang muda berusia 20-an, dalam cahaya matahari terbenam, mereka menetapkan janji, memegang tangan, dan orang tua, dan mereka tidak pernah berpisah dalam kehidupan dan kematian. Berapa tahun? Perasaan telah masuk jauh ke dalam jiwa. Hanya saja kali ini. Mereka tidak memiliki kepercayaan diri, pengisap darah putih, dingin dan pedang darah biru peri, tidak tahu apa-apa, mereka tidak memusuhi, mereka tidak ada vitalitas. Saya telah mendengar tentang dua orang yang bergandengan tangan dengan aksi. Jika Anda membunuh pukulan, Anda dapat benar-benar menyakiti saya. Hei, pada serangan tunggal, saya masih tidak mengenalnya. Darahnya dingin dan tak berdaya, dia hanya bisa tahu sepenuhnya terkunci di sisi lain, napas besar tersebar. Setelah keduanya bergerak, dia melancarkan serangan. Dia sekarang menunggu pedang darah biru untuk mengetahui putih. Mengetahui kulit putih, jangan berpikir tentang hal itu, bunuh pasangan Xuan Huang Xuang Jian dan katakan dua lagi. Darah sedikit cemas. Mengetahui kulit putih dan merenung sejenak, dia segera menghela nafas dan mendesah, aku tidak menyangka ada seorang tuan di dunia ini. Aku menyelamatkan bocah itu dengan pisau di bawah pedangku, dan aku menghilang begitu tiba-tiba. Aku tidak dapat menemukan jejaknya. Bocah bidao diselamatkan dan segera diabaikan, dan kemudian dia pindah dengan langkah besar. Adapun Qin Yu. Zibai dapat menemukan napas Qin Yu adalah hantu, karena hari ini Qin Yu dengan hati-hati bereksperimen dengan dugaan. Mengetahui putih, darah itu dingin lagi dan mendesak suara itu. Namun, saat ini, Nyonya, pergi, kamu jangan pergi, aku tidak akan buta, raungan itu terdengar dalam benak Bai Yi, dan tubuh suaminya, Huang Yi meledak menjadi cahaya keemasan yang mempesona, seperti matahari. Darah Gorevian mengalir deras. Yi Ge, wajah Bai Yi pucat. Ketika dia melihat adegan ini, dia secara alami mengerti apa yang telah dilakukan suaminya. Di masa lalu, Huang Yi yang anggun dan anggun, pada saat ini, terlihat seperti orang gila, seluruh tubuhnya berwarna keemasan dan menyilaukan, dan pedang panjang di tangannya berkedip dengan cahaya yang cemerlang, lalu di depan darah. Putus asa. Darah, rambut putih Gorevian, dingin dan melihat pemandangan ini hanyalah senyuman dingin, pedang merah darah yang sangat tipis muncul di tangan kanan, dan pada saat yang sama, suara itu berkata, ketahui putih, jangan lakukan lagi, wanita itu melarikan diri. Itu adalah pengetahuan, Blue Blood Sword Fairy telah dikejutkan oleh pria misterius yang tiba-tiba muncul, tetapi dia masih memiliki fokus pada situasi di lapangan. Lagi pula, dia juga pertempuran. Yakin, dia tidak bisa melarikan diri. Suara, peri darah pedang biru, dikenal sebagai setan berdarah putih. Darah dingin di pikiran. Darah memiliki senyum di wajah yang dingin. Kapan pasangan lamanya mengecewakannya? Darah Gorevian berambut putih, dingin untuk pedang kuning-kuning-kuning. Pendekar darah biru, mengetahui irak putih dari pedang ganda Xuan Huang. Hei. Pedang panjang berkarat Jun Ruyu menembus perut Kaisar Iblis yang aneh, dan Jun Yuyu mengejutkan mata Kaisar Iblis yang tidak bisa dipercaya, hanya senyum tipis, dan perlahan-lahan menarik pedangnya. Bagaimana aku bisa? Ketika kata-kata itu belum selesai, roh-roh jahat itu jatuh dari udara. Pedang Xiandi, Jun Luoyu, kelas 2 membunuh iblis tingkat ketiga. 3 setan kaisar setan darah sebagai umpan aneh, Heni, dan pusaran karboksi, semuanya terbunuh sejak saat itu. 3 kaisar di sisi kaisar tidak mati, ketiganya adalah Zhou Yu E Xiao, dan Duo, dan ketiganya kaget dan memandang Jun Yuyu dengan sedikit ngeri. Jun Luoyu baru saja berada di kejauhan. Kenapa dia tiba-tiba di belakang setan aneh, mengetahui bahwa energi yang mengelilingi ruang tidak stabil, tetapi tidak ada yang berani bergerak. 3 kaisar masih mengeluarkan peri terbaik mereka sendiri, dan mengelilingi monarki. Jun Luoyu membunuh kaisar iblis aneh itu dengan pedang sederhana, tidak ada suara besar. Dan darah tukang sihir berambut putih dingin terhadap Huang Yi, tetapi ini adalah ledakan yang menggemuruh. Ini adalah kengerian dari kegagalan Huang Yi setelah kegagalan pedang. Dengan Huang Yi sebagai pusatnya, energi ledakan menyebar secara bergelombang dan meluas ke segala arah.
Seperti batu yang menembus danau yang tenang. Tingkat kelima penghancuran diri Kaisar. Energinya mengerikan, hampir 2 napas waktu, energi ledakan menyebar ke kerumunan yang menyaksikan ratusan mil jauhnya, dan jutaan orang yang menyaksikan pertempuran dengan gila terhindar. Mereka yang memiliki skill rendah adalah iblis kelas 1, dan semuanya meledak di bawah energi yang dipancarkan. Darah menodai seluruh langit. Jinxian kelas rendah itu juga terluka parah. Hanya Jinxian yang kuat yang bisa melawan. Maniak. Darah tukang sihir berambut putih baru-baru ini adalah yang paling terpengaruh oleh hawa dingin, bahkan dengan keterampilan Kaisar 7 levelnya, dia merasakan energi tubuh berosilasi dan tidak dapat dimaniskan oleh tenggorokan. Orang gila ini telah mulai menyalakan energi Yuan Ying pada saat yang sama dengan serangan itu, jika tidak penghancuran diri Yuan Ying benar-benar mustahil. Darah meraung di hati yang dingin. Jelas, serangan Huang Yi telah menahan hati Fana. Yi Ge. Teriakan rasa sakit dan teriakan bergema di langit, dan orang lain, Si Yi, gemetar kesakitan, dan pedang peri darah yang tidak jauh darinya hanya mendesah putih Irak, kau tidak sebagus kematian, aku akan mengirimmu tumpangan. Faktanya, ketika Irak putih, melihat rasa sakit yang menghancurkan diri suaminya, darah pedang peri, tahu bahwa Bai Mingming dapat membunuh Bai Yi. Tapi Zibai tidak menembak. Dengan kekuatan serangnya, membunuh bocah pesulap 6 tingkat pesulap adalah masalah sederhana. Belum lagi, Bai Yi, dari dunia 5 tingkat Xiandi. Penyanyi pedang yang berlumuran darah, mengetahui orang kulit putih tidak repot-repot membunuh orang lain ketika dia terganggu, dan dia ingin membunuhnya. Mengetahui putih. Wajah Bai Yi pucat, dan seluruh orang terlihat sangat suram. Aku bukan lawanmu. Aku tahu aku tidak bisa melarikan diri. Kamu harus membunuhnya. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku pasti akan membalas dendam kepadamu di masa depan. Permusuhan saya dengan Anda adalah bahwa air sungai juga terhanyut. Saat Yich meninggal sudah hancur. Anda tidak mati, atau saya mati. Bai Yi tidak menyembunyikan niat aslinya. Memang, jika dia bisa melarikan diri, dia pasti akan menghindar setelah dia melarikan diri, tapi dia masih ingin melarikan diri di depan pendekar pedang darah hijau, yang hanya mimpi. Hei, jalanlah. Pedang darah biru peri, tahu desahan putih, tangan kanannya menyentuh gagang. Pendekar pedang yang ternoda darah itu tidak menemukan bahwa debu beterbangan di kecepatan yang mengerikan. Butirannya diubah dari King Fu Xianfu, dan larangan tata letak Kaisar Komite Sentral tidak dilarang. Saya tidak menemukannya dengan hati-hati. Mata Bai Yi meneteskan air mata. Yi Ge, aku minta maaf. Dalam penampilan yang jauh, para Master Jinxian telah percaya bahwa Bai Yi akan mati, dan Xuan Huang Suang Jian, di negeri dongeng akan selesai. Peri darah pedang biru, tahu bahwa tangan kanan gagangnya tiba-tiba bergerak. Gambar pedang. Ada pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam puluhan mil, ini adalah dunia Jianqi, dan pedang panjang King Sui Jianxian, memiliki lampu pedang hijau, dan lampu pedang hijau diarahkan ke Bai Yi. Oh, aku akan datang lagi. Langsung di depan Bai Yi. Bai Yi, pergi. Qin Yu akan mendorong Bai Yi dengan keras, dorongan ini akan mendorong Bai Yi ke puluhan mil jauhnya, dan seluruh orang Qin Yu sekali lagi dibombardir untuk Streamer. Itu kamu lagi, bahkan jika amarahnya bagus, itu akan dihancurkan lagi, dan pengakuan peri darah pedang biru juga kejam, dan otot-otot di wajahnya bergetar. Pergilah. Dengan raungan, peri darah pedang biru, tahu bahwa itu akan mengejar masa lalu. Namun, pada saat ini, lampu merah darah telah melintas di masa lalu, dan pada saat yang sama, suara itu datang pengetahuan, aku akan mengejarnya, tolong bantu aku menyelesaikan masalahnya. Bulu yang jatuh, aku tidak bisa mulai dengan Jun Yu. Oke. Pendekar darah biru, tahu bahwa orang kulit putih menghadapi antusiasme teman-teman mereka, tetapi kali ini, Bai Yi telah melarikan diri ribuan mil jauhnya dan menggunakan langkah besar untuk melarikan diri. Zibai masih ingat apa yang dikatakan Bai Yi, jika kamu tidak membunuhku hari ini, aku pasti akan membalasmu di masa depan. Kebencianku padamu adalah bahwa air sungai tidak terhanyut. Untuk sesaat itu sudah hancur. Bukan Anda mati, atau saya sudah mati. Masalah besar. Mengetahui kemarahan hati, semakin membenci orang yang telah dimanja. Perangkap yang diatur kali ini, ikan besar yang benar-benar hidup di jaring adalah Xuan Huang Suang Jian, dan Bidao Boy. Namun, The Beatles Boy dan Bai Yi sebenarnya diselamatkan oleh orang misterius ini.
Perangkap yang ditetapkan oleh Kaisar Huang dan Setan Darah adalah untuk menghancurkan orang misterius ini. Pedang darah biru peri, mengetahui kemarahan hati, dan matanya melemparkan darah tukang sihir berambut putih, temannya dalam hati yang dingin yang ingin membunuh tetapi tidak bisa membunuh, Kaisar Peri Jenius Jun Junyu. Setelah berlatih selama ratusan tahun, ia mencapai Kaisar kelas 2, dan kecepatan ini akan tercengang tidak peduli siapa yang mendengarnya. Nama jenius tidak perlu dipertanyakan lagi. Pada saat ini, Jun Luoyu dikelilingi oleh Zhou Yu, Xiao, dan Duo, yang merupakan 3 kaisar. 3 kaisar Zhou Yu takut untuk membabi buta menembak raja yang memiliki semacam aksi. Jun Yu berdiri dengan acuh tak acuh. Pemerintah pusat perlahan minum anggur dan tidak khawatir. Dia tidak bisa melarikan diri, jangan panik. Berdiri dan minum saja. Saraf 3 orang di Zuyu sangat ketat, baru saja, Jun Yu muncul di sisi iblis tingkat ketiga, dan pedang membunuh iblis aneh. Ketiganya ingat dengan jelas. Tidak ada yang tahu jika Jun Yu akan memainkan aksi aneh lagi dan tiba-tiba muncul di belakang mereka. Kamu akan mundur. Mengetahui gelombang putih, 3 kaisar Zhou Yu, Xiao, dan Duo Yi mundur ke samping. 3 hati Zhou Yu menghela napas lega, dan ini ketat di sekitar saraf Jun Yu. Mereka juga ketakutan. Sekarang ketiga orang itu sangat santai sehingga mereka jauh. Peri darah pedang biru, tahu bulu-bulu putih. Kenapa kamu tidak melarikan diri saja? Jun Luoyu tersenyum ringan melarikan diri. Kenapa aku harus buru-buru melarikan diri, belum terlambat untuk minum sebotol anggur ini. Mengetahui bahwa wajahnya kaku, hatinya gelap Jun Luoyu, Jun Yu, aku benar-benar tidak tahu apakah kamu memiliki keberanian, atau kamu ingin menikah dengan apa yang kamu sebut jenius Fairy adalah idiot. Di hadapan Fairy peri darah pedang biru, yang terkenal, bulu-bulu Jun masih tidak peduli, minum perlahan. Apakah itu selesai? Zibai sengaja membuat suara. Belum, Jun Luoyu menjawab dengan jujur. Mengetahui kulit putih tidak ada artinya, bertemu orang yang pemarah ini, menghela nafas lega, mengetahui senyum putih Jun Luoyu, kali ini. Sepertinya ini pertama kalinya kita bertemu. Jun Luoyu sedikit mengangguk. Kaisar Peri Jenius, kamu telah berlatih kesuansian kelas 2 selama ratusan tahun. Hal ajaib semacam ini memang mengejutkan. Aku menghabiskan waktu pertama untuk mengolah suansian kelas 2, dan butuh lebih dari 100.000 tahun. Jangan khawatir, Anda sudah ratusan tahun, saya sudah 100.000 tahun, perbedaan besar. Aku sudah selesai minum. Jun Yu dengan santai melempar kendi itu melengkung dan jatuh. Ada senyum cerah di wajah putih Jun Luoyu, kamu jenius, tidak ada yang bisa menyangkalnya. Aku bertanya padamu. Kamu akan memiliki kemampuan di masa depan, apakah itu akan membunuh? Jun Luoyu mengangguk ya, aku ingin membunuh kaisar yang berdarah. Tapi darah itu hanya menghancurkan hidupmu. Alis putihnya berkerut sedikit dan dengan marah, kamu tidak berterima kasih padanya untuk cadangan, tetapi kamu akan membunuhnya di masa depan. Apakah kamu terlalu banyak? Jun Luoyu tersenyum ringan, bukannya dia tidak ingin membunuhku, tetapi tidak bisa membunuhku. Tidak bisa membunuh. Zibai ingat bahwa darah itu dingin dan suara aslinya. Darah itu dingin dan berkata bahwa dia tidak bisa membunuh raja, yang membuat pikiran putih itu sedikit bingung. Belum lagi, bahkan jika dia ingin membunuh, dia tidak bisa membunuhku, kata Jun Yu lagi. Zibai merasa bahwa dia telah mendengar lelucon besar. Peri kelas 2 mengatakan bahwa setan 7 tingkat tidak dapat membunuhnya, bukankah ini lelucon besar? Tidak bisa membunuhmu, kenapa menurutmu begitu? Zibai melanjutkan. Kelopak mata Jun Luoyu terangkat, dan memandangi putih dengan mata yang sedikit mabuk. Kenapa aku harus memberitahumu? Mengetahui putih itu tidak mengganggu, tersenyum dan berkata Anda bisa tahu bahwa darahnya dingin. Ketika dia pergi, dia bertanya satu hal kepada saya. Biarkan kau membunuhku, Jun Yu menyelinap di mulut, dengan sedikit jijik di matanya, aku sudah lama bisa menebak, dia benar-benar takut membiarkanku hidup begitu. Zibai mengangguk ya, dia membiarkanku membunuhmu. Tentu saja dia tidak berani membiarkanmu hidup begitu lama. Dalam beberapa ratus tahun, dia telah mencapai tingkat kedua kaisar. Untuk mencapai tingkat ke-8 dan ke-9, siapa tahu kau perlu berapa lama? Mungkin Anda akan mencapai level itu dalam 10.000 tahun. Kecepatan kultivasi Anda benar-benar luar biasa, dan luar biasa bahkan, Gorevien berambut putih ingin membunuh Anda. Hadapi orang yang berbakat.
Bagaimana bisa, Gegorevian berambut putih, yakin bahwa ia akan tumbuh dewasa. Jun Luoyu berbaring dan meletakkan pedang berkarat di bahunya. Dia memandangi pepatah putih, jangan terlalu banyak bicara, aku tahu kamu membunuhku, kamu tidak menginginkannya. Saya tahu bahwa darah, rambut putih Gorevian, tidak dapat membunuh saya. Anda dapat mencobanya, karena Anda tidak dapat membunuh saya. Mengetahui mencibir hati putih. Seorang guru harus memiliki kepercayaan diri yang absolut, ketika kepercayaan diri hilang, ia bukan seorang guru. Zibai mampu melintasi dunia iblis peri selama bertahun-tahun, dan dia akan ragu apakah dia bisa saling membunuh karena beberapa kata. Aku tidak bisa membunuhmu. Siapapun yang mengucapkan kata-kata besar, tetapi bisa membuat kata-kata besar menjadi kenyataan, tetapi hanya sedikit orang yang bisa berhasil. Aku salah satu dari sedikit orang sukses. Jun Luoyu tersenyum. Oh, apakah kamu sangat kuat? Biarkan aku memverifikasinya. Mengetahui tangan putih itu bergerak. Gambar pedang. Pedang hijau. Melihat pedang hijau yang melewati tubuh Jun Yuyu, darah biru Jianxian, tahu senyum putih pembicaraan besar lainnya. Benarkah? Serangkaian teriakan terdengar satu demi satu. Ketika pendekar pedang hijau menembak melalui tubuh Jun Yu, energinya tampaknya tidak memiliki kerugian, dan dia terus menembak di masa lalu. Pada kecepatan ilmu pedang hijau, sekejap mata sudah ribuan mil jauhnya. Pada saat ini, Jin Xian, Raja Iblis, dan Raja Iblis yang masih menonton dibunuh oleh pendekar pedang hijau di tempat. Tidak, wajah putihnya berubah, dan sekali lagi, dia memandang Jun Yuyu. Saya melihat. Jun Luoyu berdiri di luar puluhan meter dan tersenyum padanya. Kamu belum mati. Zibai tidak bisa membayangkan di dalam hatinya, aku melihatmu tertembak, tetapi bagaimana perasaanmu tanpa terluka? Jun Luoyu masih terlihat agak dekaden. Aku sudah mengatakan bahwa darah putih tidak hanya bisa membunuhku, tetapi kamu bahkan tidak bisa membunuhku. Kamu percaya sekarang? Aku. Zibai sekali lagi berhadapan dengan Jun Yuyu, aku masih belum percaya. Hei. Excalibur keluar dari sarungnya. Mengetahui pedang putih, pedang itu menjadi selusin pedang panjang, dan belasan pedang panjang memotong ruang dengan kecemerlangan yang tak tertandingi, dan menembak area kecil di sekitar raja. Excalibur, darah hijau, sangat tajam. Lusinan pedang memiliki 3 pegangan yang telah ditembakkan melalui tubuh Jun Yuyu, dan puluhan pegangan telah ditembak di area 10 meter di sekitar tubuh Jun Yu. Pedang terselubung. Zibai masih dengan hati-hati mengamati tubuh Jun Yuyu. Pada saat ini, Zibai menemukan bahwa tubuh Jun Yu, yang tertembak, secara bertahap berubah menjadi kehampaan. Di suatu tempat dalam jarak puluhan meter, tubuh Jun Luo muncul lagi. Aku berkata, kamu tidak bisa membunuhku. Jun Luoyu tersenyum. Bersamaan dengan perhatian Zibai, ia juga dengan hati-hati mengamati perubahan halus dalam ruang dengan pengetahuannya. Pada saat pedangnya, area-area yang berpusat pada Jun Yuyu tampaknya telah berubah. Apakah itu? Zibai memikirkan kemungkinan. Artefak itu kosong, bagaimana artefakmu berubah menjadi kosong? Wajah putihnya sangat berubah. Artefak itu harus pada seorang gadis. Bagaimana kamu memiliki artefak ini? Dunia iblis-iblis tahu bahwa ada sangat sedikit penguasa artefak yang beralih ke udara, dan Zibai adalah salah satunya. Itu karena keberadaan mengetahui bahwa artefak menjadi kosong, sehingga Zibai tidak mengambil gambar lain. Apakah kamu tidak membunuh gadis itu? Wajah putih itu penuh kejutan. Tidak, Jun Yuyu tersenyum tipis, aku tidak berharap kamu tahu bahwa artefak itu kosong. Ya, aku mengatakan bahwa kamu tidak bisa membunuhku. Hanya saja aku telah meminjamkan artefak ini padaku. Biarkan kamu meminjamkannya. Yang lain tidak tahu apa arti artefak ketika mereka beralih ke udara. Pendekar darah biru, tahu bahwa orang pertama adalah orang pertama yang tahu, dan artefak ini berubah kosong, meskipun mengendalikan konversi ruang di satu daerah membuat orang keluar dari udara tipis ke tempat lain. Lokasi. Tapi itu tidak terkalahkan, hanya perlu membiarkan diri Anda menyerang area yang dicakup oleh kontrol pihak lain, atau dapat secara serius melukai atau bahkan membunuh satu sama lain. Hanya artefak menjadi kosong, tidak hanya mewakili artefak, tetapi juga mewakili identitas. Bagaimanapun juga itu hanya untuk dikatakan kepada Kaisar, tidak dapat memindahkan muridnya, gadis kecil itu, aku baru saja membunuh Jun Yuyu, dan tidak ada alasan untuk menemukan masalah dengan Kaisar. Zibai meyakinkan dirinya sendiri.
Zibai tahu seberapa kuat dia. Dan orang itu hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa memindahkan muridnya, seorang gadis kecil, juga bukan bulu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak sekarat ketika melihat artefak? Zibai langsung mengeluarkan pedang di belakang, darah biru, dan dia biasa menarik pedang secara langsung. Sekarang, Zibai akhirnya akan khawatir. Pedang darah biru. Bayangan darah, kekacauan. Saya melihat banyak pedang dan bayangan yang menutupi jarak 100 meter yang berpusat pada Jun Yuyu dalam sekejap dan menembak langsung di masa lalu. Tidak peduli di mana Anda bersembunyi, Anda harus dipukul. Suara renyah, sosok Jun Yuyu muncul di orientasi lain, sudut mulut Jun Yuyu merah. Peri pedang darah biru bukan peri pedang darah biru, sangat kuat. Hanya ingin membunuhku, mimpi. Suara itu masih berpikir, seluruh pribadi Jun Yuyu terbang dengan kecepatan pedang panjang dengan pegangan berkarat. Meskipun kekuatan serangan tersebar, setiap pedang tidak sekuat 1/10 dari kekuatan terkuatku, tapi dia tidak dihalangi oleh peri kelas 2. Bukankah pedangnya yang berkarat? Bukan pedang umum. Mengetahui keraguan dalam hatinya, seluruh orang sudah menyusul. Mengetahui tebakan putih, pedang panjang berkarat dari Jun Yuyu masih merupakan pedang. Pedang itu jatuh ke tangan Jun Yu. Pedang panjang dengan pegangan berkarat di kaki, kecepatan bulunya sangat cepat. Namun, Zibai juga memiliki jejak yang sama, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Jun Yuyu, hanya saja artefaknya menjadi kosong, dan sulit untuk mengejar ketinggalan dengan Jun Yuyu. Ketika Jun Yuyu terbang sebentar, dia tiba-tiba mengandalkan posisi artefak berubah menjadi kosong. Seluruh orang bergerak ke posisi lain seperti teleport, dan bahkan arah penerbangan berubah sangat. Di bawah siulan pedang, Zibai tidak berani berteleportasi, meskipun cepat. Jun Yuyu tiba-tiba mengubah arah dan posisi, yang juga membuatnya tidak siap, dia hanya bisa mengejar Jun Yuyu. Hey. Jun Luoyu berani mengubah posisi puluhan pedang dan menamparkan tembakan. Jun Yuyu sibuk mengubah arah lagi. Ini tahu putih benar-benar tahu lokasi posisi konversi saya. Jun Luoyu berhati-hati, mengetahui putih juga gigih. Yang tahu bahwa jari telunjuk tunggal dan jari tengah bersama-sama menjadi pedang, dan mereka mengirimkan pedang yang ganas, berteriak pada tingkat keterampilan yang tinggi, mengetahui bahwa putih itu terus menyerang, biarkan Jun Yuyu terus mengandalkan roda artefak untuk menghindar. Jun Luoyu dengan mudah menghindar. Tetapi orang-orang di Mars Biru bisa sial, dan pedang yang ditembak jatuh di langit akan membunuhnya, dan tidak banyak orang yang menderita bencana tak berdosa. Di daerah lain di atas Blue Mars, ada sepasang pertempuran mengejar. Darah Gorevian berambut putih, berkaki dingin oleh pedang merah darah, dan energi tubuh dengan gila mengejar Qin Yu di kejauhan. Kecepatan pria misterius ini terlalu cepat. Darahnya dingin, kaisar 7 tingkat, di bawah kakinya adalah artefak yang lebih rendah. Sebagai orang pertama dari Gorevian, Anda tidak akan memiliki artefak. Qin Yu, di kaki pedang adalah hancurnya langit, adalah artefak Cina. Qin Yu lebih dingin dalam artefak daripada darah, dan tubuh adalah tubuh peri pedang, tubuh sebanding dengan artefak pedang adalah satu, kecepatan tidak perlu dikatakan. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa itu adalah Yuan Lingxi terbaik untuk pasokan energi Qin Yu, dan efisiensinya hanya mengejar peri emas 9 tingkat. Darahnya dingin, tidak peduli tubuh, atau Excalibur tidak sebagus Qin Yu, yaitu, energi dalam tubuh lebih murni dan lebih kuat dari Qin Yu, dan kecepatannya lebih cepat daripada Qin Yu. Pada awalnya, ketika aku menginjak pedang, aku tidak bisa melihat sosokku dalam sekejap mata. Darah ini dingin, meskipun itu adalah kaisar 7 tingkat, tetapi kecepatan ini jauh lebih cepat daripada Qian Qi Xiandi. Qin Yu masih ingat bahwa pada awal tahun, langkah Feng Yuexing sendiri, langit patah Senjian. Tiba-tiba akan menyelinap keluar dari catatan Xiandi. Darah ini tidak hanya lebih lambat dari saya, tetapi itu sedikit lebih cepat dari saya. Ini adalah hantu. Qin Yu terus-menerus bergegas untuk menghindari serangan mendadak darah dan dingin. Hati Qin Yu dirugikan, mengapa darah mengejar dingin? Setan 7 tingkat dinasti Tang, membawa pedang produk berikutnya, juga dengan gila mengkonsumsi energi tubuh tetapi tidak dapat mengejar ketinggalan dengan Qin Yu. 2 pertempuran mengejar dimainkan di atas Mars Biru. Oke kakak, terima kasih. Lanjut. Ketika 2 pengejaran bertarung di atas Mars Biru, para pengamat dari Jinxian, Raja Iblis, dan Raja Iblis mulai menyebar satu persatu. Kali ini pertempuran jelas merupakan yang paling menakjubkan dalam transaksi ini.
Peri darah pedang biru, tahu putih, kaisar peri 7 tingkat. Darah Oregorevien berambut putih dingin, 7 tingkat dari kaisar. Dua supermaster yang ada dalam legenda saja telah membuat banyak penonton merasa berharga, dan ada juga orang-orang seperti Bidao Boys, Xuan Huang Xuangjian, dan sebagainya, terutama orang-orang misterius yang dapat menghancurkan situasi. Pria misterius terakhir benar-benar terlalu kuat. Bahkan pendekar pedang pendekar darah bisa dihalangi. Tingkat keterampilan juga tingkat Xiandi 6 tingkat. Bahkan mungkin peri 7 tingkat. Ketika kamu melihat kekuatan kaisar, kamu hanya tahu bahwa kamu jauh dari level supermaster. Para penonton terbang dan berbicara satu sama lain. Pertempuran hanya membuat hati mereka mendidih, dan pertempuran ini diperkirakan akan diingat oleh mereka. Qin Xiong telah menghilang, tapi sayangnya, aku masih ingin menemukan saudara Qin untuk minum. Rubah menggeram, dan kemudian mengikuti arus besar dan meninggalkan Blue Fire Cloud Building. Pada saat ini, Jiang Yan mengerutkan kening saudara laki-laki Luo Yu selalu seperti ini, bajingan pendekar pedang berdarah, melihat artefak transfer, dan berani mengejar. Yah, apa yang harus saya lakukan? Keahlian Jiang Yan hanya kaisar kelas 1, bahkan Jun Yu tidak, itu sedikit sibuk tidak bisa membantu. Mari kita lihat apakah saudara laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu masih ada di sana. Mata Jiang Yan menyala, dan seluruh orang itu berubah menjadi cahaya dan menembak langsung ke timur, menghilang ke langit timur. Ini adalah restoran yang sangat biasa, ada puluhan meja anggur di lobi di lantai 1, seorang pemuda yang dingin dan tegar duduk di meja anggur di dekat jendela. Yang istimewa adalah bahwa pemuda ini berambut pirang flamboyan dengan alis besar dan mata besar ada guntur di antara celah-celah, dan ia memegang segelas anggur di tangannya. Sekali jalan, minumlah panci itu dan minumlah itu dalam panci. Minum sendirian, dan hidangan di atas meja sangat banyak, hal yang paling mencolok adalah domba utuh yang dipanggang di tengah meja. Pemuda berambut pirang itu juga tidak peduli untuk meraih kaki domba dengan satu tangan, dan mereka semua memiliki perut setelah 3 atau 2. Senapan emas tergeletak di seberang meja. Kakak yang tidak dikenal. Suara garing terdengar di restoran, dan pemuda berambut pirang yang mendongak mengangkat kepalanya dan tersenyum. Apakah ini anak kecil? Apakah ada sesuatu anonim? Benar-benar sakit kepala untuk Jiang Yan ini. Hati Jiang Xin sebenarnya sangat baik, tetapi terkadang terlalu banyak masalah. Minum tanpa nama, makan daging, sangat berani, tapi dia tidak suka kebisingannya. Mengancam Jiang Yan dengan kekerasan. Anonim telah menyerah, baginya, kekuatan Jiang Yan tidak tinggi, itu hanya tingkat kaisar. Tapi Jiang Yan memiliki 2 artefak besar, satu adalah artefak mengosongkan dan yang kedua adalah hantu Tianluo. Di bawah perlindungan kedua artefak, tidak ada nama kecuali itu membunuh dengan trik, jika tidak maka sama sekali tidak mungkin untuk menyakiti Jiang Yan. Saudara yang tidak dikenal, saya punya satu hal untuk Anda bantu, bisakah Anda berjanji? Jiang Yan berkata dengan mata terbelalak. Alis tanpa nama sedikit berkerut. Meskipun kekuatan Jiang Yan tidak kuat, tetapi berbagai cara cukup banyak. Dapat dikatakan bahwa tidak ada beberapa hal yang bisa sulit untuk hidup dengan roh hantu ini. Anda juga memiliki banyak hal untuk ditanyakan kepada saya, bicarakan sesuatu, lihat apakah saya dapat membantu. Tidak, kamu berjanji untuk mengatakannya terlebih dahulu. Jiang Yan menggelengkan kepalanya, dan matanya yang besar menatap yang tak bernama. Anonim terlihat oleh Jiang Yan. Yah, jika kakakmu yang tidak disebutkan namanya tidak bisa membantu, bagaimana kamu bisa berjanji padaku? Kamu tahu, aku mengatakannya. Jika aku berjanji tetapi tidak bisa melakukannya, bukankah ini membuat saudaramu yang tidak disebutkan namanya merasa malu? Tidak ada nama untuk dibujuk. Aku tidak. Jiang Yan menggelengkan kepalanya seperti mainan, matanya terbuka lebar dan menatap tanpa nama. Jika kamu tidak setuju, hehe. Aku tidak akan pernah membiarkanmu diam. Memikirkan berbagai cara Jiang Yan, tidak ada nama yang sakit kepala. Kekuatan dunia iblis-iblis lebih dari itu dari ketiadaan namanya, tetapi itu tidak banyak sehingga dia bisa membuat keputusan. Itu adalah bahwa ayahnya tidak bisa mengubah kehendaknya. Hanya ini Jiang Yan, tidak ada cara untuk tidak bernama. Yah, aku berjanji untuk melakukannya. Tidak ada nama, tidak berdaya. Tapi di depan, aku hanya akan melakukan yang terbaik. Jika tidak berhasil, maka tidak ada jalan.
Jiang Yan tiba-tiba muncul. Yan Xiao, haha, saya tahu bahwa saudara yang tidak disebutkan namanya adalah yang terbaik untuk saya, saudara yang tidak dikenal, saudara saya tertinggal, dan ada individu yang dikejar, Anda akan membantu menyelamatkan mereka dua. Ayo pergi. Kakak Luo Yu dikejar tanpa nama meletakkan gelas anggur, di mana? Dia dan orang-orang yang baru saja kutemui dikejar di Mars Biru. Jiang Yan berkata, Jiang Yan juga dengan cara membantu menyelamatkan Qin Yu. Sebuah nama yang tidak diketahui, kekuatan jiwa besar menyebar tiba-tiba seluruh Mars Biru dalam pengamatan tanpa nama. Dia juga menemukan dua pertempuran mengejar Mars Biru. Apakah mereka berdua? Ekspresi wajah yang tidak disebutkan namanya kaku, lalu tersenyum dan menatap Jiang Yan. Hei, kau benar-benar cukup berbahaya. Rambut putih Gorevian, darah dingin dan pedang darah biru peri, tahu putih, kedua Supermaster. Apakah Anda pikir kakak Anda yang tidak disebutkan namanya bisa menghentikannya? Adik yang tidak disebutkan namanya adalah yang terbaik. Jiang Yan tersenyum. Mendesa tanpa nama berkata dengan tak berdaya, kamu, darah itu dingin dan mengetahui bahwa keduanya bukan hanya tuan, tetapi mereka juga mewakili dua kekuatan. Dua kekuatan kaisar dan iblis darah. Kamu biarkan aku tidak membiarkan aku. Apakah Anda menyinggung kedua kekuatan ini? Jiang Yanyi berteriak dan berkata, apakah saudara yang tak bernama itu takut pada mereka? Oke, jangan bersemangat. Karena aku berjanji padamu, aku pasti akan membantu. Tidak diketahui, meraih kaki besar lainnya dan menggigit gigitan besar. Pedang darah biru peri, rambut putih. Gorevian, lawan yang sangat kuat, memiliki energi yang cukup untuk menghadapi mereka. Jiang Yan menangis dan tertawa. Adik laki-lakinya yang tidak disebutkan namanya benar-benar lucu. Pada levelnya, dia masih makan dan khawatir akan kelaparan. Film gadis kecil, bahkan artefak dikosongkan ke bulu-bulu. Jantung tanpa nama mendesah, tingkat artefak berubah kosong, dia tidak jelas. Namun, dia tahu bahwa karakter artefak mengosongkan pasti. Qin Yu lolos, darah iblis darah putih darah mengejar dingin. Beberapa saat yang lalu, Qin Yu dan darah tukang sihir berambut putih terbang di sekitar Mars Biru beberapa kali. Kecepatan keduanya telah mencapai batas absolut, dan arahnya terus berubah. Dari mana lelaki misterius ini berasal? Bagaimana kamu tidak pernah mendengar karakter ini? Tubuhnya begitu kuat sehingga darah Gorevian berambut putih tiba-tiba teringat akan penguasa tempat misterius di dunia iblis peri. Tuan tempat itu terkenal karena fisiknya kuat. Bahkan jika dia benar-benar orang di tempat itu, dia dapat menggunakan tubuhnya untuk memblokir pedang yang mengetahui putih. Kekuatan semacam ini milik kelas atas di tempat itu. Jika dia membunuhnya hari ini, akankah dia menyinggung tempat itu? Darah pengisap darah keputihan agak tidak pasti di hati yang dingin. Orang di depanmu benar-benar tempatnya, membunuh. Itu bukan masalah sepele. Bagaimana dengan orang-orang setan berdarah putih? Darah tiba-tiba menyipit, sihirnya juga dicari dengan teliti, tetapi orang di depan itu tiba-tiba menghilang. King Lan Xianfu. Qin Yu sedang duduk di kursi batu dan tidak berdaya. Kekuatan Gorevior berambut putih ini benar-benar cukup kuat. Tubuh Jian Xianyu jelas lebih kuat dari tubuhnya. Pedang-pedang itu sama dengan pedang kaisar-kaisar, dan itu harus lebih kuat daripada pedang darah rampingnya. Keterampilan Jian Xianyu seperti peri emas 9 tingkat. Keterampilannya tidak sebagus orang. Qin Yu menghela nafas. Baru saja dia sangat berhati-hati untuk menghindar, tidak hanya mengonsumsi energi dari Yuan Lingxi terbaik, tetapi juga menghabiskan pikiran. Bagaimanapun, ia harus terus-menerus mengubah arah untuk menghindari satu sama lain. Qin Yu sekali lagi bertukar 9 keping Yuan Lingxi terbaik, dan hanya satu yang lolos mengkonsumsi 9 keping Yuan Lingxi terbaik, tapi aku bisa membayangkan betapa mengejutkannya untuk melarikan diri. Oh, hidup Yuan Li benar-benar luar biasa. Qin Yu mengamati bahwa luka di belakangnya telah menghilang. Tubuh peri pedang ini sangat luar biasa, fungsinya hampir persis sama dengan tubuh. Qin Yu berpikir bahwa karena ia dapat menggunakan pemulihan energi dalam tubuh, ia harus dapat menggunakan kekuatan hidup untuk memperbaiki. Hanya perlu 1/10 dari luka untuk memperbaiki luka, tetapi kekuatan hidup hanya benar-benar memperbaiki luka dengan sedikit penggunaan. Untuk air mata meteor, Qin Yu telah menemukan beberapa fungsi. Yang pertama, dari mana Anda dapat memimpin kekuatan hidup untuk memperbaiki cedera tubuh. Yang kedua dapat diintegrasikan secara unik dengan jiwa, sehingga kekuatan jiwa terkondensasi di dalam, dan orang luar tidak dapat mendeteksinya.
Ketiga, air mata meteor dapat membuat Qin Yu cocok dengan langit dan bumi menjadi lebih baik, dan mudah untuk merasakan dunia, dan bahkan dengan mudah menemukan para master tingkat Xiandi. Tetapi bahkan sekarang, Qin Yu belum sepenuhnya memahami air mata meteor ini. Tidak seperti artefak lainnya, ia dapat dengan mudah mengontrol semua fungsi. Peng! Qin Yu hanya merasakan kejutan di dinasti Qing. Xianfu dinasti Qing menyempurnakan Qin Yu, dan Qin Yu tahu semuanya sekaligus. Guncangan itu hanya kalajengking berdarah putih yang menabrak partikel debu yang berubah di Qingyun Xianfu. Mata Qin Yu melebar. Gorefior berambut putih ini terlalu kuat, dan setan 7 tingkat benar-benar dapat menemukan larangan ilusi di bawah tata letak kaisar. Untungnya, tidak hanya larangan ilusi, tetapi juga berbagai larangan pertahanan pada dinasti Qing kaisar-kaisar pusat. Seorang kaisar 7 tingkat ingin melanggar larangan ini, dan itu akan memakan waktu 1 atau 2 hari. Hati Qin Yu masih tenang. Hanya saja pihak lain menemukan Qing Fu Xianfu, yang tidak diragukan lagi benar. Serangan berturut-turut berjongkok di Qingyun Xianfu. Qin Yu juga merasa bahwa energi dari larangan pertahanan secara bertahap dikonsumsi. Larangan pertahanan dapat menyerap energi dari luar. Tapi sekarang kecepatan konsumsi terlalu cepat dan diperkirakan akan dihancurkan selama setengah hari. Sesuai dengan kecepatan ini, alih-alih 1 atau 2 hari yang diperkirakan awal Qin Yu. Kamu tidak bisa membiarkannya menyerang. Qin Yu tidak ingin sarang lamanya dihancurkan. Itu hanya akan disembunyikan di rumah peri kamu sendiri. Nah, tidakkah kamu keluar darah Gorevian yang berambut putih itu dingin? Suara mencibir langit dan bumi. Qin Yu, sebagai pemilik Xianfu dinasti Qing, secara alami dapat mendengar. Dunia luar. Qin Yu tiba-tiba mengubah wajahnya. Tidak bisa terus menyusut di dinasti Qing Xianfu, bersembunyi di sini hanya pemukulan. Dunia luar Qing Fu Xianfu. Gorevian, darah putih dingin terus menyerang titik kecil, yang hampir tak terlihat oleh mata, tetapi keajaiban masih bisa ditemukan. Baru saja, dia menemukan bahwa setelah Qin Yu menghilang, darah segera mencari dengan sihir. Hanya pencariannya yang terfokus pada sejumlah besar, dan tidak memperhatikan dengan hati-hati partikel kecil yang berdebu, ditambah larangan ilusi anti-sentralisme tidak sama kecil, iblis berdarah putih ini, darah dingin, belum ditemukan di bawah kecerobohan. Karena itu, darahnya dingin dan marah, dan di bawah amarah, energi tubuh secara alami memancar ke arah tubuh ke segala arah. Darah begitu kuat sehingga energi dinginnya kuat, dan di mana energi itu berada, semua debu itu bukan apa-apa. Hanya satu partikel debu yang tidak rusak oleh energi yang sangat besar. Energi dingin darah secara alami merasakan resistensi granul. Perlawanan yang lemah ini alami untuk membuat darah terasa dingin. Dia tahu bahwa butirannya berbeda, dan darahnya dingin. Partikel debu. Darahnya lebih dingin daripada kaisar yang anti-sentral, tetapi hanya 1 tingkat. Jadi dengan hati-hati diamati, akhirnya ditentukan bahwa itu adalah larangan ilusi, dan kemudian itu adalah serangan membanting. Tiba-tiba, partikel debu menghilang dan afterimage menghilang. Kamu akhirnya keluar. Darahnya dingin dan mendapati bahwa lelaki misterius itu sekali lagi melarikan diri dari pedang dengan sangat cepat. Darahnya dingin dan dikejar untuk waktu yang lama tanpa hasil, benar-benar marah, dan dia dengan bersemangat mengejarnya. Tangkap, kejar, kau kejar. Arah Qin Yu berubah dengan cepat dan berulang-ulang, dan darahnya dingin. Jadi energi, Yuan Lingxi terbaik, di tubuhnya terus dikonsumsi. Pelariannya hanya membakar uang. Luo Yu bersaudara, serta saudara Qin, silakan datang ke sini. Sebuah suara terdengar di benak Qin Yu, dan Qin Yu secara alami merasakan napas dari posisi itu. Tanpa ragu, Qin Yu bergegas langsung ke arah itu. Hanya saja dia bertanya-tanya, bagaimana orang lain tahu namanya Qin. Ketika Qin Yu bergegas ke arah itu, Jun Yu juga bergegas ke arah itu. Keduanya mendengar suara. Pada waktu yang hampir bersamaan, keduanya menemukan keberadaan satu sama lain. Qin Xiong, Jun Yu berkata, suara itu adalah saudaraku yang baik. Sementara di sekitar Blue Fire Cloud Building, meskipun Jun Yu minum, tetapi Ruba dan Qin Yu berbicara dan memanggil Qin Xiong. Jun Yu ini masih sangat jelas terdengar. Kakak Luo Yu, ayo cepat. Qin Yu juga bersuara. Meskipun keduanya berkumpul bersama untuk ratusan mil, tetapi bagi mereka, jarak ratusan mil seperti beberapa meter untuk manusia, waktu yang hampir bernafas, keduanya hampir bergegas ke pintu restoran. Darah penyihir putih berambut, yang dikejar dan dibunuh diikuti oleh peri pedang darah biru.
Di depan gerbang restoran, seorang pirang muda berdiri, memegang senapan emas di tangannya. Satu orang dan satu pistol berdiri di pintu gerbang, tetapi ada momentum yang bisa dimatikan. Sampai di sini dulu Kak, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih.